'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Sebelum memulai kelas hari ini, sebaiknya kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum saya menyampaikan materi hari ini, saya ingin bertanya nih ke kalian. Kalian pernah tidak terbujuk atau membujuk seseorang untuk berbuat sesuatu? Kalau pernah, berarti kalian sudah cukup akrab dengan hal-hal yang berbau dengan persuasif. Dan itu berarti teks persuasif bukanlah hal yang asing dalam kehidupan kalian sehari-hari. Maka dari itu, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai berbahasa persuasif. Yang pertama, pengertian teks persuasif. Teks persuasif adalah teks yang berisikan sebuah himbauan, ajakan, atau saran agar orang lain mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis. Terus yang kedua, tujuan penulisan teks persuasif itu apa sih? Yaitu untuk membujuk, mengajak, atau menyuruh pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang disampaikan dalam teks melalui pendapat dan diperkuat oleh argumen yang ditulis oleh penulis. Contohnya pada teks berikut. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan yang tidak teratur, terlambat makan, kurangnya mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Pada teks ini merupakan contoh teks persuasif yang dimana di dalam teks ini terdapat kata bujukan bagi pembacanya, yaitu untuk hidup dengan pola makan yang sehat, yakni pada kalimat makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Namun sebelum menyampaikan bujukan ini, penulis menyisipkan beberapa pendapat yang bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti ajakan si penulis. Dengan demikian, di dalam teks persuasif terdapat seperti halnya di mana teks argumentatif yang terdapat fakta untuk mempengaruhi. Selanjutnya, ciri-ciri teks persuasif. Yang pertama, berisi pendapat atau argumentasi yang didukung oleh fakta dan data. Yang kedua, menggunakan kata atau ajakan atau bujukan seperti ayo, mari, lakukanlah, seharusnya. Yang ketiga, upaya meyakinkan pembaca untuk melakukan atau meyakini yang ditulis oleh penulis. Yang keempat, menghindari konflik. Kenapa harus menghindari konflik? Karena agar kepercayaan pembaca terhadap penulis itu tidak hilang. Yang ketiga, selanjutnya adalah menyimpulkan isi teks persuasif. Tentu kita perlu memahami langkah-langkah penyimpulan teks persuasif, yaitu yang pertama, membaca keseluruhan isi teks persuasif untuk menemukan gagasan umum teks tersebut. Kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks tersebut, misalnya pada awal teks atau akhir teks persuasif. Yang keempat, memahami hubungan logis antar bagian penting teks itu. Yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, setelah kita memahami langkah-langkah dalam menyimpulkan teks persuasif, kita akan dengan mudah menyimpulkan teks apa yang dimaksud dengan teks persuasif. Contohnya pada teks berikutnya. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina,
Petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum dan daging dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Simpulan pada teks ini yaitu kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Nah, kemudian yang terakhir, struktur teks persuasif. Yang pertama, pengenalan isu, yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau melatar belakangi pemikiran si penulis. Yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis terkait dengan isi yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Yang ketiga, pernyataan ajakan, yaitu mengungkapkan ajakan atau suatu upaya untuk mendorong dan mempengaruhi pembaca. Pernyataan ini mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Pada bagian ini, penulis berupaya menegaskan kembali pemikirannya agar pembaca semakin yakin, yakni ditandai dengan kata-kata demikian atau kesimpulannya. Sekian materi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan bertanya jika tidak memahami materi hari ini. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kita akan menutup kelas hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas adik-adik semua yang telah memperhatikan materi hari ini. Dan sebelum menutup kelas hari ini, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kelas hari ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.